Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke mata kuliah dasar kimia analitik. Kemarin kita sudah bahas tentang visi misi. Pertemuan pertama kita sudah bahas tentang visi misi pertemuan pertama. Kemudian kita akan masuk ke pertemuan kedua, di mana pertemuan kedua ini kita akan masuk ke dasar kimia analitik. Kemarin sesuai dengan voting, ternyata yang paling banyak itu adalah memilih menggunakan YouTube. Sebenarnya saya mau coba pakai live streaming. Ternyata kalau pertama kali menggunakan live streaming, kita harus menunggu 24 jam terlebih dahulu. Mungkin harus di-approve dulu di sana. Jadi saya akhirnya tidak jadi menggunakan live streaming. Dan ini sedang mencoba untuk merekam. Nanti video ini akan saya upload ke YouTube. Nah, kemudian untuk memulai perkuliahan dasar kimia analitik hari ini, saya yakin setiap dari kalian itu sudah membaca Asmaul Husna, kemudian membuka e-learning masing-masing, juga mendownload materi untuk perkuliahan hari ini. Nah, sebelumnya, setelah membaca Asmaul Husna, 15 menit saya beri waktu. Nah, kita akan mulai perkuliahan hari ini dengan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga agar perkuliahan kita hari ini menjadi lebih berkah dan ilmunya itu bisa bermanfaat, juga dibukakan pintu hati kita supaya mudah untuk menerima ilmu. Maka perkuliahan hari ini kita mulai dengan ulumul Quran, yaitu Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, jadi kita hari ini mau bahas tentang dasar kimia analitik. Ya, mungkin kalian sebelumnya sudah pernah dengar apa sih itu kimia analitik, kan seperti itu. Ini saya buka dulu slideshow-nya. Baik, pertama kita bahas dulu definisi. Ya, apa sih sebenarnya definisi dari kimia analitik? Analisis, kan kimia analitik itu kan berasal dari kata analisis. Apa sih sebenarnya analisis itu? Ya, kalau kita bahas mengenai analisis, yaitu usaha pemisahan suatu kesatuan materi menjadi komponen lebih kecil. Apa saja syarat sesuatu itu bisa dianalisis? Yaitu yang pertama adalah sahih, artinya itu harus benar, ya harus benar, kebenarannya tadi seperti itu. Kemudian tepat, tidak mungkin ketika kita analisis misalnya suatu makanan, ini ya, sebagai contoh, kenapa analisis itu harus sahih dan tepat? Nah, ini kita bayangkan ada makanan yang sedang kita analisis. Ternyata karena kesalahan pada instrumen yang kita gunakan, hasil analisis menunjukkan bahwasannya makanan yang sedang kita analisis mengandung boraks. Padahal sebenarnya secara sahihnya itu tidak. Nah, apa yang terjadi? Tentu produsen dan konsumen dari produk tersebut kan akhirnya dirugikan. Nah, inilah bahayanya jika kita tidak melakukan analisis secara tepat dan sahih. Ya, kemudian harus dilakukan supaya dapat tepat dan sahih. Seperti apa yang harus kita lakukan? Yaitu analisisnya harus dilakukan secara cermat. Kemudian juga cepat. Kenapa harus cepat? Karena tidak semua bahan kimia itu memiliki jangka paruh waktu yang lama. Ya, seperti bahan kimia sifatnya itu radioaktif. Nah, itu perlu namanya penganalisisan yang cepat, ya. Kemudian tentunya harus hemat, selamat, dapat diulang, spesifik, andal, dan mantap. Jadi ini adalah syarat-syarat ketika kita ingin menganalisis. Kemudian kita masuk, apa sih sebenarnya kimia analitik itu? Ya, ternyata kimia analitik itu merupakan ilmu kimia
yang mendasari analisis dan pemisahan sampel. Tujuannya apa untuk menganalisis tersebut? Yaitu pertama, secara kualitatif adalah untuk menentukan jenis komponen apa saja yang terdapat dalam suatu sampel. Ya, ini secara kualitatif. Bagaimana kalau secara kuantitatif? Kalau secara kuantitatif, yaitu menentukan berapa banyak komponen yang ada dalam suatu sampel. Ini tujuan analisis, ya, secara dibagi dua tadi. Tetapi bagaimana kalau kita pandang secara umum? Ternyata kalau kita pandang secara umum, tujuan analisis itu yaitu pertama untuk mengurai komponen suatu bahan. Bagaimana mungkin ini ada pertambangan pertambangan besi, biji besi. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan besi yang murni ya jika kita tidak tahu komponen bahan-bahan dari biji besi tadi. Kan setiap satu biji besi ke biji besi yang lainnya itu kan beda sumber akan beda komponen pembentukannya. Makanya perlu dianalisis terlebih dahulu untuk mengetahui komponen apa saja yang ada pada biji besi tersebut. Kemudian apa yang kedua, yaitu menentukan adanya komponen suatu bahan. Nah, kita nggak tahu mana seperti apa kita tahu ya. Misalnya ini ada suatu sampel berupa tanah, ya. Tanah ini kan tentunya berbeda-beda. Tanah di daerah Sumatera, jangankan daerah Sumatera dan Jawa kan seperti itu. Tanah antara kampung satu ke kampung yang lainnya saja itu memiliki sifat yang berbeda. Ya memang memiliki, kalau misalnya dalam wilayah yang masih dekat biasanya masih banyak memiliki persamaan, tetapi pasti tetap memiliki perbedaan. Nah, bagaimana menentukan perbedaan-perbedaan tersebut di antara persamaan-persamaan yang ada, yaitu dengan cara menganalisis apa sih sebenarnya komponen dari bahan-bahan tersebut. Nah, apalagi selain itu? Nah, contohnya antara pohon, misalnya ada buah nih, mau kita analisis kan seperti itu. Buah mangga satu dengan buah mangga yang lainnya ternyata juga walaupun memiliki komponen yang sama, ternyata juga memiliki komponen yang berbeda. Apa komponen yang berbeda antara mangga golek misalnya kan dengan mangga harum manis? Nah, itu perlu kita lakukan pengujian atau penganalisisan. Kita harus analisis itu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan komponen atau nutrien yang terkandung pada bahan. Seperti saya katakan tadi kan, kita bisa melakukan komponen tadi, pengujian komponen yang ada pada bahan-bahan tadi yaitu dengan menganalisis. Itu yang keempat, menentukan ada tidaknya bahan tambahan dalam suatu bahan makanan atau jamu. Ini ada jamu nih. Katanya pembuatannya itu bahan apa namanya? Jamu kunyit asam misalnya seperti itu kan. Nah, apakah benar itu murni 100% jamu kunyit asam seperti itu? Maka kita lakukan pengujian. Dan ternyata mengandung pengawet, mengandung pemanis buatan dan lain sebagainya. Nah, dari mana kita tahu? Yaitu dengan melakukan penganalisisan dari sampel bahan makanan tersebut ataupun jamu tersebut. Bagaimana kita tahu komposisi? Nah, penentuan halal haram pada makanan. Dari mana kita tahu makanan itu halal? Dari mana kita tahu makanan itu haram? Nah, kita pasti sebagai seorang muslim paham tuh kan, makanan haram itu adalah makanan yang mengandung ini, seperti itu. Nah, kemudian kita analisis, kita uji sampel tersebut. Apakah pada makanan tersebut mengandung bahan yang tidak diperbolehkan atau haram? Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan menganalisis. Ya, kemudian apalagi yaitu mendeteksi adanya bahan metabolit yang beracun. Misal pada tempe bongkrek atau tempe yang sudah busuk. Atau pada ubi yang kita kan kalau pernah kalian dengar ada namanya ubi racun. Dari mana kita tahu ubi tersebut beracun? Yang mana ubi tadi tidak mengandung racun? Dari mana kita tahu? Yaitu dengan cara melakukan analisis pada bahan ataupun pada sampel tadi. Ya,
Kemudian yang terakhir adalah mengikuti terjadinya perubahan bahan baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Ya. Itulah fungsi dari ataupun tujuan dari kenapa kita harus menganalisis atau belajar analisis. Nah, bagaimana pengaplikasian kimia analitik dalam kehidupan sehari-hari? Ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali pengaplikasian kimia analitik. Ya, jadi kalau kimia analitik ini kita lebih sering join ke matematika, karena pada kimia analitik kita akan menghadapi atau menemukan banyak perhitungan, bukan hanya sekedar reaksi tetapi juga perhitungan. Pada kimia industri, kita perlu kimia analitik untuk menganalisis bahan baku atau disebut juga sebagai quality control, juga sebagai analisis produk. Kemudian pada lingkungan, kita perlu untuk memahami atau mempelajari analisis polutan. Oh, ini daerah ini mengandung polutan apa? Sungai ini mengandung polutan apa? Itu di laut sana ternyata ikan pada mati. Ternyata ada apa di sana? Oh, ada limbah, ada racun, ada polutan. Polutan apa? Limbah apa? Perlu kita analisis. Perlu kita pelajari kimia analitik untuk mengetahui jenis apa, polutan apa, atau limbah apa yang terdapat pada lautan ataupun sungai tersebut. Yaitu lingkungan. Kemudian di bidang kesehatan, buat obat-obatan. Obat-obatan kan bukan hanya sekedar campur-campur, kan seperti itu, tetapi ada perhitungannya. Nah, perhitungan-perhitungan itu kemudian merupakan bagian dari kimia analitik. Itu menganalisis obat, menganalisis darah, menganalisis urin. Ya, kalau pernah kalian melakukan analisis, tes uji narkoba dalam tubuh, itu termasuk kimia analitik. Atau uji-uji yang sifatnya itu pengujian ya. Dan misalnya lagi pengujian bahan makanan, nah itu juga kimia analitik. Kemudian analisis obat. Bagaimana proses obat itu ketika diminum, masuk ke dalam tubuh, apa yang terjadi pada obat tersebut, apakah efektif obat tersebut. Nah, itu termasuk ke dalam kimia analitik. Apalagi kalau kita bahas mengenai pertanian, analisis tanah, analisis pupuk, pakan, dan lain sebagainya, itu termasuk ke kimia analitik. Jadi sebenarnya kimia analitik itu tidak saja dipakai di cabang ilmu kimia lainnya, ya, tapi juga dipakai luas dalam cabang ilmu pengetahuan lain seperti ilmu lingkungan, seperti yang saya katakan tadi, kedokteran, pertanian, kelautan, dan sebagainya. Demikian juga di bidang industri, profesi, ya, kesehatan, dan bidang lainnya. Nah, kimia analitik ini memiliki peran yang tidak sedikit. Banyak sekali peran dari kimia analitik ini. Kalau kita bahas di kimia lingkungan saja, ya, bukan hanya masalah polutan, ya. Pemantauan kadar pencemaran memerlukan metode analisis yang tepat, cepat, dan peka untuk menentukan berbagai konstituen yang sering berjumlah renik. Ya, atau artinya berjumlah kecil, halus, mikro. Nah, kalau dalam bentuk mikro kan agak sulit itu. Nah, maka kita harus menggunakan proses kimia analitik, bukan hanya sekedar melihat kemudian membawi, itu kan secara fisik, tetapi kalau secara analitiknya atau kimia analitiknya itu harus diuji secara langsung. Oh, ini sungai terjadi pencemaran, polutannya itu adalah ini. Misalnya apa, zinc, besi, dan lain sebagainya. Nah, itu dari mana kita tahu? Yaitu dengan cara menganalisis sampel dari sungai yang tercemar tadi. Kemudian untuk bidang kedokteran juga, yaitu untuk menentukan berbagai unsur atau senyawa dalam sampel, seperti darah, urin, rambut, tulang, dan sebagainya. Banyak ya. Nah, ini untuk bidang pertanian. Ya, banyak sekali sebenarnya penggunaan kimia analitik dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana jenis-jenis analisis tadi? Ya, ada beberapa jenis analisis pada kimia analitik. Kalau kita tinjau berdasarkan cara analisisnya, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah analisis secara klasik,
Yang kedua, analisis menggunakan instrumen. Nah, analisis klasik ini atau disebut juga metode basa, ini berdasarkan pada reaksi kimia dengan stokiometri yang telah diketahui dengan pasti. Maksudnya seperti apa? Yaitu kita menambahkan bahan kimia lain untuk menguji apakah sampel tadi mengandung target yang akan kita cari, ya target yang kita cari. Contohnya aja itu seperti pengendapan, ya prosesnya itu seperti pengendapan dan lain-lain sebagainya. Nah, cara ini juga disebut secara absolut. Kenapa? Karena penentuan satu komponen di dalam suatu sampel itu akan diperhitungkan berdasarkan perhitungan kimia pada reaksi yang digunakan. Ini adalah contoh dari analisis klasik, yaitu volumetri, gravimetri, ya, di mana pada volumetri itu besaran volume zat-zat yang bereaksi merupakan besaran yang diukur. Sedangkan pada gravimetri, massa dari zat-zat merupakan besaran yang diukur. Nah, kalau menggunakan ya tadi kan kimia secara klasik ya. Kalau secara klasik pemisahan analit itu menggunakan metode ekstraksi, destilasi, presipitasi atau pengendapan dan juga filtrasi atau penyaringan ya. Nah, analisis secara kualitatif pada analisis klasik yaitu dengan cara menentukan titik didih, titik beku, warna, bau, densitas, kemudian ada reaktivitas dan juga indeks bias. Kemudian untuk analisis kuantitatifnya yaitu dengan cara analisis gravimetri dan juga analisis menggunakan volumetri. Sementara untuk analisis instrumental, ya, analisis ini berdasarkan sifat fisikokimia zat untuk keperluan analisisnya. Misalnya apa? Misalnya itu adalah interaksi radiasi elektromagnetik dengan zat di mana menimbulkan fenomena adsorpsi, emisi ya, hamburan yang kemudian dimanfaatkan untuk teknik analisis spektrometri. Namanya pengujian menggunakan instrumen. Ya, jadi dalam analisis teknik instrumental ini menggunakan alat-alat yang modern, sehingga disebut juga dengan analisis modern. Ya, namanya menggunakan tadi saya katakan menggunakan instrumen. Jadi bedanya itu kalau yang klasik itu dengan cara penambahan bahan kimia yang lain, ya. Tetapi kalau yang instrumental menggunakan instrumen. Contoh analisis instrumental ini yaitu menggunakan IR, infrared, GC, ya, gas chromatografi, HPLC dan juga IR sama ya, infrared. Ya. Kalau HPLC itu kalau nggak salah kepanjangannya itu saya lupa tuh. Nanti kalian cari kepanjangannya atau komen aja di bawah apa sih kepanjangan HPLC ya. Boleh kalian komen di bawah HPLC. Kemudian bagaimana metode atau pemisahan menggunakan metode instrumental tadi. Tadi diketahui bahwasanya untuk metode instrumental itu ya, dengan cara mengeksploitasi sifat fisik suatu analit untuk memperoleh informasi baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, pemisahan analit ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama pemisahan secara fisik. Bagaimana dilakukan secara fisik? Yaitu dengan cara menggunakan bantuan alat atau instrumen yaitu kromatografi dan yang kedua adalah elektroforesis. Kemudian yang kedua yaitu pemisahan secara spektroskopik, yaitu mengisolasi sinyal yang muncul secara spektroskopik. Nanti kalau kalian sudah belajar atau belum ya? Saya lupa namanya
kalian akan nanti akan baca grafik ya. Grafik-grafik itu adalah grafik hasil dari pengujian menggunakan instrumen. Di grafik itu nanti kita bisa lihat grafik yang titik mana itu masuk ke mana, masuk ke COOH yang mana, yang masuk ke NaOH yang mana, seperti itu. Yang pelarut nanti mana, kita membacanya berdasarkan grafik. Ya, itu tadi kalau menggunakan metode instrumental. Nah, jadi secara lebih rinci lagi saya jelaskan bahwasannya perbedaan metode analisis klasik dengan metode analisis secara instrumen yang pertama adalah kalau klasik itu cara lama. Sudah ada sejak awal kimia analisis. Sementara kalau instrumen ini itu adalah metode baru ya, di mana sejalan dengan perkembangan iptek, makanya disebut juga sebagai metode modern. Kemudian kalau metode klasik tidak diperlukan alat-alat rumit, tetapi memang kita membutuhkan bahan-bahan kimia yang lain ya, dan harus cocok untuk mendapatkan tujuan atau apa namanya, mendapatkan target analit yang yang kita jadikan sebagai tujuan penelitian ya. Kemudian untuk metode instrumen itu diperlukan alat yang lebih rumit dan tidak semua orang bisa menggunakan alat tersebut. Jadi biasanya satu alat ada satu operator. Di kampus kita, UIN Wali Songo, itu sudah ada beberapa alat instrumen untuk pengujian secara analisis. Salah satunya adalah, kalau nggak salah kemarin ada GIS ya, gas chromatografi. Nah, boleh kapan-kapan kalian coba ya. Ini kalau misalnya sebenarnya kalau apa namanya, pembelajaran kimia instrumental itu sebenarnya memang adanya di praktikum dasar kimia analitik ya. Kalian akan mengetahui kan seperti itu, yang mana yang termasuk instrumen yang bisa digunakan untuk menganalisis dan mana yang bukan, atau memiliki peran yang lain atau fungsi yang lain. Nah, tapi memang karena masa pandemi kita tidak bisa melakukan penelitian ya, ataupun saya tidak bisa menunjukkan kalian. Mungkin nanti kapan-kapan bisa saya beri gambarnya ya, mungkin ya nanti saya berikan gambarnya, kemudian mungkin bisa juga saya berikan videonya mengenai alat-alat untuk menganalisis tadi. Kemudian yang ketiga tadi adalah ukuran komponen ya. Kalau berdasarkan ukuran komponen pada metode klasik itu cukup besar, makro, semi mikro. Sementara kalau metode instrumen kita sampelnya itu kecil. Makanya untuk metode instrumen ini kita tidak perlu namanya bahan yang terlalu banyak, karena dengan sampel yang kecil saja kita sudah bisa mengetahui apa sebenarnya bahan yang terkandung pada sampel tadi ya. Yaitu sampel tersebut ukurannya bisa dari mikro, ultramikro, hingga submikro. Dan bukan hanya itu saja, bahkan sampel-sampel yang mungkin pada metode klasik itu tidak bisa kita temukan, pada metode instrumen kita bisa temukan secara jelas. Oh, ternyata pada sampel ini mengandung senyawa metabolit sekunder, ya seperti itu. Sementara pada metode klasik kita hanya bisa menemukan sesuai dengan tujuan kita saja. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Pada metode klasik berdasarkan reaksi kimia dan persamaan stoikiometri, ya. Jadi itu tadi, karena berdasarkan reaksi kimia kita membutuhkan bahan kimia yang lain, dan belum tentu bahan kimia yang kita gunakan untuk mengecek atau menguji target tadi itu sesuai. Makanya itu memang benar ya. Kalau dulu itu karena belum ada metode instrumen, percobaan itu bisa dilakukan hingga ratusan kali. Karena kan menguji, oh ini sesuai apa enggak, ini enggak sesuai atau enggak, atau bahkan kita mencari jurnal terlebih dahulu, karena memang metode klasik sampai sekarang masih bisa digunakan. Kenapa? Karena memang untuk instrumen itu belum ada, atau belum, ya bisa dibilang belum ada di semua kampus istilahnya.
ya, belum ada di semua kampus ya, karena memang barangnya ini, instrumen ini mahal, cukup mahal. Ya, makanya sampai sekarang metode klasik ini masih kita gunakan. Terutama nanti kalau misalnya ya karena kita pendidikan, mungkin nanti penelitiannya pendidikan, tapi memang kalau yang kimia murni melakukan penelitian masih menggunakan metode klasik atau bahkan mungkin di collab, ya, di kolaborasi antara metode klasik dengan metode instrumen. Kemudian yang tadi kalau saya katakan pada metode klasik menggunakan reaksi kimia, maka pada metode instrumen itu berdasarkan pengukuran besaran non-stoichiometry. Ya. Kemudian apalagi kalau berdasarkan interaksi, maka pada metode klasik kita menggunakan berdasarkan interaksi materi-materi, ya. Sedangkan pada instrumental itu berdasarkan interaksi energi materi. Itu tadi perbedaan antara metode klasik dengan metode instrumental. Baik, kita lanjut. Nah, tadi berdasarkan sifat analisis, kalau kita lihat berdasarkan sifat analisisnya terhadap komponen analitnya, maka jenis-jenis dari metode analisis tadi pertama adalah analisis perkiraan. Ada metode analisis perkiraan. Apa itu metode analisis perkiraan? Yaitu bila keberadaan komponen dalam sampel belum dapat dinyatakan dengan pasti. Nah, makanya disebut juga sebagai analisis semi kualitatif dan semi kuantitatif. Kita nggak tahu ini apa sebenarnya komponen dalam sampel. Ya dikira-kira aja kan seperti itu. Nah, tapi walaupun dikira-kira ya, ini mungkin dikira-kira aja nih, bukan gitu ya. Perkiraannya ini juga berdasarkan tahap atau menggunakan metode ilmiah. Kita harus paham ilmunya. Artinya maksudnya begini, setiap unsur itu kan memiliki ciri-ciri khusus. Ya, contohnya aja di pertambangan, misalnya pertambangan batu bara. Ketika terkontaminasi, ketika air misalnya gitu kan, air terkontaminasi dengan batu bara, maka akan menghasilkan perubahan warna. Ya, bisa saya lupa warna biru atau warna apa gitu kan. Dari situ kita bisa lihat, contoh besi aja lah, bisa jauh-jauh. Ketika air menjadi merah, dan ini ada danau, airnya warnanya merah, katanya merah darah. Nah, dari situ kita bisa menganalisis perkiraan, karena biasanya memang air yang mengandung atau yang berwarna merah itu biasanya mengandung Fe ataupun zat besi yang berlebihan. Ya, kalau tidak karena alga merah, ya kalau laut merah itu masalahnya di alga merah, makanya namanya laut merah. Di musim-musim tertentu warna lautnya memang berwarna merah ya, karena memang di sana adalah tempat di mana alga merah itu berkembang biak. Nah, tapi ini ada danau di mana alga merah itu tidak akan pernah ditemukan. Dan itu kita tahu bahwasanya pernah atau merupakan bekas pertambangan. Nah, warnanya merah. Nah, berdasarkan ciri-ciri seperti itu kita bisa menganalisis secara mengira-kira ini merah biasanya mengandung besi. Nah, itu kita kalau sudah tahu bang seperti itu, berarti kita sudah melakukan analisis. Ya, tapi memang masih masuk ke analisis perkiraan seperti itu. Artinya kalau menggunakan analisis perkiraan ini belum tentu tepat. Yang namanya semi kualitatif dan semi kuantitatif belum tentu tepat. Kemudian apa yang kedua, analisis parsial. Itu hanya sebagian komponen sampel yang dianalisis dan sebagian lainnya itu tidak. Ya, ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena ketika kita menganalisis sampel, misalnya saja ini ada batang, ada pohon, ya, ada pohon. Nah, yang kita analisis hanya akarnya. Padahal secara teori
antara akar, batang, dan ranting itu memiliki persen atau komponen senyawa yang berbeda. Persen komponen senyawa yang berbeda. Jumlahnya itu berbeda antara mungkin sama misalnya di komposisi bahan, tetapi pada jumlah atau persenannya itu pasti berbeda antara akar, batang, dan ranting. Bahkan mungkin pada ranting biasanya jumlah komponen yang tersedia itu misalnya metabolit sekunder, senyawa metabolit sekunder ya, itu mungkin lebih sedikit atau bahkan hampir tidak ada, seperti itu. Apalagi pada ranting sudah keringnya, makanya sebenarnya analisis parsial ini juga kurang sempurna istilahnya kan, karena eh, tidak dilakukan secara keseluruhan. Padahal untuk menemukan atau menguji suatu bahan kita harus melakukannya secara keseluruhan. Ya, sungai saja kalau kita memang mau benar-benar secara benar ya atau idealnya kita harus lakukan pengujian dengan cara misal tanah atau maksud tanah air yang tercemar, sungai yang tercemar. Kita mau cari tahu di mana sebenarnya pencemaran itu dimulai, ya. Ini ada bahan pencemar, di mana sebenarnya pencemaran itu dimulai. Maka analisis harus kita lakukan mulai dari atas hilir sampai paling bawah, ya. Yaitu yang hampir mendekati laut. Nah, seperti itu. Dari mana ke mana pencemaran ini dimulai, seperti itu. Mulainya dari mana, berakhirnya di mana? Apakah nanti ujungnya ke laut atau sebenarnya belum sampai laut? Polutan tadi itu sudah habis atau sudah larut. Nah, seperti itu nanti perlu kita analisis. Nah, analisis itu harus dilakukan secara sempurna supaya kita mengetahui di mana sebenarnya letak dari polutan tadi atau analit yang akan yang ingin kita analisis. Kemudian ada analisis komponen Reinik. Ini disebut juga analisis mikro. Kenapa? Karena hanya komponen mikro yang ditetapkan keberadaannya secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian ada juga analisis lengkap. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Apa itu? Yaitu keseluruhan komponen sampel dianalisis. Sehingga memang kita akan memperoleh namanya komposisi sesungguhnya dari komponen penyusun sampel tersebut. Ya. Kemudian kalau berdasarkan kuantitas analit yang ingin ditetapkan, ini bisa kalian baca ada 3, ada makro, semi makro, kemudian ada juga mikro. Baik, ini secara garis besar pekerjaan analisis kimia, ya. Ada 2 bagian, yaitu analisis kualitatif dan yang kedua adalah analisis kuantitatif. Analisis kualitatif ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi komponen dalam zat kimia. Ya. Dan datanya yang akan dihasilkan dari analisis kualitatif ini adalah data berupa terbentuknya endapan atau bisa juga timbulnya perubahan warna dari misalnya bening atau kuning misalnya seperti itu berubah menjadi warna yang lain atau yang bening ya bersih. Nah, ketika ditambahkan ternyata berubah menjadi keruh seperti itu. Kemudian ada lagi namanya timbulnya gas. Ya, nah ini adalah data dari hasil data kualitatif. Data yang diperoleh nanti adalah data yang menjadi indikasi kasar dari komponen penyusun analit. Dan memang dalam analisis ini kita menggunakan bahan kimia. Misalnya aja kita mau mengendapkan PB dalam suatu analit. Nah, tentunya kita harus tentukan yang mana komponen bahan kimia yang bisa mengendapkan PB pada target analis tadi atau sampel tadi, seperti itu.
Kemudian biasanya juga digunakan sebagai langkah awal untuk analisa kuantitatif. Ya, analisa kuantitatif. Kita mau tahu ini, benar nggak sih ada PB? Ini soalnya sudah kita buktikan dalam bentuk kualitatif dan menghasilkan warna atau adanya endapan berwarna kuning. Nah, seperti itu kan. Nah, kemudian mau kita uji secara lanjut. Mulai dari berapa kadarnya, seperti itu. Dan apakah benar itu memang PB yang warna kuning atau malah yang lain. Nah, makanya kita lakukan pengujian, yaitu dengan pengujian secara kuantitatif. Nah, kemudian dalam analisis secara modern yang menggunakan instrumen, maka analisis kualitatif dan analisis kuantitatif ini dapat dilakukan secara bersamaan. Makanya saya katakan tadi ada namanya kolaboratif, ya, antara analisis kualitatif dengan analisis kuantitatif, dan bahkan dengan melakukan antara kualitatif dengan kuantitatif, data yang kita hasilkan itu menjadi lebih baik, ya, lebih baik, sehingga waktu dan biaya analisis dapat diminimalkan dan perolehan data itu lebih akurat. Nah, makanya memang perlu juga itu namanya menggabungkan antara analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Apa itu analisis kuantitatif? Yaitu untuk mengetahui kuantitas dari setiap komponen yang menyusun analit. Nah, itu tadi saya katakan. Kalau secara kualitatif, kita hanya tahu, oh iya, ini ditambahkan bahan ini ternyata menghasilkan endapan warna kuning. Ternyata endapan warna kuning adalah endapan PB, misalnya seperti itu. Oh, endapan berwarna perak itu berarti endapan perak atau AG. Nah, seperti itu ya. Nah, tetapi kita nggak tahu berapa jumlahnya itu sebenarnya, berapa persen sebenarnya jumlah dari endapan tadi atau sampel tadi. Nah, caranya dengan apa? Yaitu dengan cara menganalisis secara kuantitatif. Dan data yang dihasilkan nanti adalah data yang numerik, yang memiliki satuan tertentu. Contohnya apa? Yaitu satuan volume, satuan berat, ataupun satuan konsentrasi. Ini adalah jenis analisis secara kuantitatif. Kita bisa menggunakan beberapa jenis analisis ini, mulai dari metode titrasi, gravimetri, ada potensiometri, spektrofotometrik, kemudian ada spektroskopi emisi, ada kromatografi, ya, HPLC itu kalau nggak salah kromatografi lapis tipis, ya. Nah, kemudian ada juga kimia analitis nyata, dan juga yang terakhir adalah secara atau menggunakan neraca analitis. Nah, kemudian kita masuk ke metode ilmiah. Nah, sebelum kita masuk ke metode ilmiah, saya akan selesaikan dulu video yang pertama ini. Untuk metode ilmiah, silahkan kalian komen di bawah, karena saya yakin untuk proses metode ilmiah sebenarnya itu pernah dipelajari di SMA. Karena saya pernah mengajar di SMA juga dulu, dan saya pernah baca itu bahkan mengajar metode-metode ilmiah, ya, metode-metode ilmiah dalam penelitian. Nah, silahkan kalian komen metode-metode ilmiah ataupun tahapan-tahapan metode ilmiah yang pernah kalian pelajari selama SMA. Silahkan kalian komen di bawah. Baik, saya tutup video saya pertama ini. Nanti akan kita lanjutkan menggunakan mungkin Google Meet, ya, karena kemungkinan waktu saya ini kalau menggunakan video agak sedikit terbatas, ya, sangat terbatas menggunakan video. Baik, saya tutup video saya pertama ini. Dari tadi mau bilang tutup, nggak jadi-jadi. Baik, ketemu lagi kita di Google Meet. Nah, insya Allah segera. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Mungkin bisa kalian ulang, ya. Kita lanjut nanti di video selanjutnya, atau nanti kita ketemu di Google Meet. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.